Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islam Bondowoso. Didukung oleh Amalis Air Mineral Alami Al-Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, akhwati fillah, pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, patut rasanya jika lidah kita senantiasa basah dengan zikrullah, terutama dengan bacaan tahmid alhamdulillah. Karena tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan lagi. Dan itu artinya kita mendapatkan ghanimah. Allah menganugerahi kita umur yang panjang sehingga kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan Ramadan tahun ini yang insya Allah akan lebih intensif daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Para perindu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah, orang yang diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, kata Rasulullah di dalam sebuah hadis itu adalah orang yang paling beruntung. Tetapi sebaliknya, beliau juga mengatakan orang yang paling celaka itu adalah orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan Ramadan. Orang yang paling beruntung ketika diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan itu adalah orang-orang yang bisa menikmati kehadiran Ramadan, bahkan menunggu-nunggu, bahkan 6 bulan sebelum datangnya Ramadan dia sudah meminta. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka semua sudah meminta kepada Allah untuk bisa berjumpa dengan Ramadan atau diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Dan kali ini kita diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Dan itu kata Rasulullah, orang yang paling beruntung adalah orang yang berjumpa dengan Ramadan, dan dengan Ramadan itu dia mendapatkan ampunan Allah. Sebaliknya kata baginda Muhammad SAW, orang yang paling rugi, orang yang paling celaka itu adalah orang yang dia diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan sampai Ramadan meninggalkannya sementara dosa-dosanya belum diampuni. Dia adalah orang yang paling rugi kata Rasulullah. Dalam sebuah hadis beliau mengatakan, warawima amfurajilin dakhala alaihi Ramadan wa tamma Ramadan falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, dia berjumpa dengan Ramadan sampai Ramadan meninggalkannya sementara dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Di dalam riwayat yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan semangat kepada kita, di mana ada 5 perkara yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah. Beliau mengatakan, "U'tiyat ummati khamsa hisalim fi Ramadan, lam tu'tahunna ummatun qablahum." Umatku kata Rasulullah oleh Allah diberikan 5 keutamaan, 5 keistimewaan. Kalau bahasa saya, seloroh saya adalah bukan istimewa kalau 5, tapi sitimewa gitu. Kalau istimewa itu masih kecil-kecil, ini sitimewa, besar-besar. 5. Allah berikan 5 keutamaan itu. Di mana kata beliau yang pertama adalah
hulufu famis shaim atyabu 'indallah min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah daripada parfum yang paling harum, parfum yang paling mahal di dunia ini. Karena secara teori bahwa orang yang berpuasa lebih dari 5 jam, lambung kita kosong, pasti akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap dari mulut kita. Tapi bau itu dicintai dan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti ini kesempatan, kata baginda Nabi, bau mulutnya orang berpuasa itu dicintai oleh Allah, lebih disukai oleh Allah. Nanti start puasa pertama sampai hari terakhir selama 1 bulan penuh tidak kumur-kumur, tidak gosok gigi, supaya mulutnya bau. Bukan bau yang seperti itu yang dikehendaki, tapi bau mulut yang dikehendaki adalah karena dia berpuasa, karena lambungnya kosong dari makanan, sehingga mulutnya mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Dan itulah yang dimaksudkan aroma yang mengundang rahmat dan ridho Allah, mengundang kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Umatku, kata Rasulullah, saat dia berpuasa didoakan, dibacakan istighfar oleh malaikat-malaikat Allah. Sejak start puasa, mungkin mudahnya sejak adzan subuh dikumandangkan sampai tiba adzan maghrib, maka setiap saatnya dia didoakan oleh para malaikat yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya malaikat itu. Bahkan di riwayat yang lain itu hatal hitan. Hitan itu dimaknai ikan-ikan yang ada di lautan. Ikan-ikan yang ada di lautan itu membacakan istighfar untuk umat Rasulullah yang sedang berpuasa. Masya Allah. Inilah yang menyebabkan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dosa-dosanya berguguran, sebagaimana sabdanya, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan imanan, karena perasaan iman, mengharap ridho Allah, mengharap ampunan dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwati fillah, pemirsa Mutiara Senja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu membacakan istighfar untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang berpuasa, di mana ini belum pernah Allah berikan kepada umat-umat sebelum umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, kata baginda Nabi, wa yuzayyinullahu azza wa jalla jannatahu kulla yaum. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghiasi surganya, mempercantik surganya supaya semakin indah, semakin cantik. Dan itu semua dipersiapkan untuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melaksanakan puasa di dalam bulan Ramadan. Maka wallahi, jika tahun ini kita diberikan kesempatan seperti sekarang ini, berjumpa dengan Ramadan, wallahi itu karena Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Berapa banyak saudara-saudara kita yang dia diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, tetapi dia tidak bisa melaksanakan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Puasanya tidak, tarawihnya tidak, bahkan kadang-kadang dia suka ngusili orang-orang yang berpuasa, suka ngusili orang-orang yang sedang tarawih. Maka sungguh beruntunglah kita jika tahun ini kita diberikan kesempatan untuk bisa menikmati hidangan-hidangan Allah di dalam bulan Ramadan ini, berupa rahmatnya, berupa keberkahannya, berupa ampunannya, di mana bukan hanya siang dan malam, tetapi setiap detik, bahkan satuan terkecil dari itu, second by secondnya, rahmat Allah, keberkahan Allah dan ampunan Allah dicurahkan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tusaffadu fihi maradatis syayatin. Di dalam bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah. Jadi tidak ada lagi setan-setan berkeliaran yang menggoda umat Rasulullah yang sedang puasa. Lalu bagaimana kalau seandainya masih ada orang bermaksiat ketika sedang berpuasa? Wallahi, sesungguhnya dia sudah tidak ditemani oleh setan, tapi toksin, racun-racun setan selama 11 bulan itu sudah mendarah daging dalam dirinya.
Sehingga tanpa ada setan pun dia sudah berbuat seperti setan. Bahkan setan sendiri sampai ngelus dodo katanya. Karena ternyata perbuatannya masih tetap dinisbahkan kepada setan. Ayyuhal ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan di dalam bulan Ramadan, di saat setan-setan itu dibelenggu, setan-setan itu dilokalisir kalau bahasa kita sekarang. Dilokalisir, ditempatkan suatu tempat yang khusus. Jadi kalau Mutiara Senja, pemirsa Mutiara Senja ingin melihat setan di dalam bulan Ramadan, silahkan ikut saya. Saya tahu tempatnya di mana tempatnya, dilokalisir oleh Allah. Tempatnya itu kalau dari Bondowoso ini, arah ke timur itu kira-kira 300 meter. Di sana. Dan setan-setan itu dikumpulkan di sana, cuma tidak kelihatan wajahnya, kelihatan kakinya doang. Jadi kalau kita lihat kakinya banyak gitu. Wah, tempatnya di pasar. Walaupun bulan Ramadan, mereka tidak sungkan-sungkannya makan, Masya Allah. Akhwati fillah, Mutiara Senja, rahimakumullah. Dan yang kelima kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang paling istimewa, wa yufar lahum fi akhiri lailihi. Allah mencurahkan ampunannya di saat malam-malam akhir dari bulan Ramadan. Jadi kira-kira jam 3 sampai menjelang subuh itu Allah mencurahkan ampunan yang luar biasa kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melaksanakan puasa Ramadan, bahkan saat itu dia sedang melakukan sahur, atau mungkin di antara mereka ada yang sedang sujud memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka semampang kita oleh Allah diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, mari kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan benar-benar. Jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan istimewa kita. Jadikan bahwa Ramadan ini seolah-olah menjadi Ramadan kita yang terakhir. Atau memang jangan-jangan Ramadan ini adalah merupakan Ramadan kita yang terakhir. Maka jadikan penutup Ramadan kita Ramadan yang bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tersenyum, biqalbin salim, dengan hati yang selamat insyaallah. Barakallahu fikum wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Mutiara Senja. Dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Islah Bondowoso. Didukung oleh Amalis, air mineral alami Al-Islah.